Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel saya. Pada video kali ini saya akan update perkembangan dari kelinci-kelinci saya yang kemarin ya, yang warnanya cantik-cantik itu. Nah, sekarang sudah mulai keluar dari nest box. Ini bisa kita lihat ya. Dan dia sudah mulai latihan makan atau belajar makan. Nih. Ini kebetulan menu sore kali ini adalah daun pisang. Nah, itu dia kan sedang belajar makan ya. Nah, ini. Nah, kalau posisi seperti ini teman-teman ya, baru belajar makan seperti ini, sudah mulai keluar dari nest box. Itu biasanya nest box-nya ini tidak langsung saya ambil ya. Jadi saya biarkan dulu di kandang, masih tetap sama selagi dia masih mau tidur di dalam nest box. Jadi ketika dia masih mau menempati nest box-nya itu biasanya tidak saya ambil. Nah, nanti kalau dia sudah keluar ya, sudah tidak mau menempati nest box-nya lagi, tidur pun di luar nest box, itu baru nanti saya akan ambil nest box-nya ini. Jadi selagi dia masih mau di nest box ya, tetap saya taruh di dalam kandang seperti ini. Kemudian kemarin juga ada yang bertanya tentang bagaimana caranya merawat anak-anak kelinci yang baru keluar dari nest box seperti ini, baru belajar makan seperti ini. Makanan apa yang paling baik yang diberikan kepada anak-anak kelinci yang baru belajar makan seperti ini. Nah, kalau cara saya ya, ini versi saya ya, mungkin teman-teman bisa berbeda pendapat karena setiap peternak itu biasanya memiliki caranya masing-masing. Nah, kalau saya itu tidak ada yang spesial. Jadi makanan kelinci untuk yang baru belajar seperti ini sama dengan induknya ya. Jadi saya ngasih apa untuk induknya, yaitu yang dia makan. Di situ dia akan belajar makan apa yang saya berikan ke induknya. Nah, tetapi ini ada perlakuan khusus juga, jadi tidak sama persis. Nah, perlakuan khususnya adalah biasanya kalau pada saat saya ngasih makan pelet ya, kalau ini baru belajar dia, artinya makannya belum terlalu banyak. Nah, seperti ini kan baru belajar makan ya. Ini apa? Daun pisang sama daun jagung. Nah, biasanya kalau saya ngasih pelet itu saya tambahi lagi wadah pakannya. Bukan hanya di sini. Kalau ini kan untuk induknya ya. Untuk induknya itu biasanya kalau awal-awal, karena pakai sistem atau tempat pakan seperti ini, kalau awal-awal posisi tertutup seperti ini, dia tidak bisa ikut makan ya. Makanya saya berikan wadah tambahan. Nah, wadahnya itu seperti ini teman-teman. Jadi ini gerabah ya, tapi diameternya kecil. Jadi ada yang besar, ada yang kecil. Nah, kalau untuk yang baru belajar makan, saya kasih yang kecil seperti ini ya, sebelum dia mampu untuk meraih wadah pakan yang seperti ini. Kalau masih kecil kan nggak bisa ya, nggak bisa menjangkau karena ini kan agak tinggi ya. Jadi saya tambahi tempat pakannya seperti ini, kemudian nanti saya tambahi peletnya. Jadi porsinya saya tambahi ya, sisa nggak masalah, yang penting jangan sampai kurang, biasanya seperti itu. Nah, kalau tempat pakannya kecil seperti ini, maka potensi untuk dikencingi atau diberakin sama induknya itu kecil ya. Tapi kalau besar itu kadang pakan masih banyak sudah dikencingi. Nah, seperti itu ya. Saya juga punya tempat yang besar-besar, itu ada banyak. Dulu waktu sebelum menggunakan model seperti ini kan saya pakai gerabah yang besar. Tapi ya itu resikonya ya, dikencingi, kemudian kadang dia buang kotoran di situ ya, seperti itulah ya. Nah, karena dia baru saja berlatih ya, biasanya dia makannya hanya sedikit
kemudian kembali lagi istirahat seperti ini ya contohnya. Nah ini kan kembali istirahat lagi ya. Nah itu biasanya ya ini juga kita sesuaikan nanti pakannya ya, karena ini sudah pakai hijauan ya, ini tetap saya tambah sedikit pelet karena sedang menyusui ya, dan hijaunya juga tidak terlalu banyak. Tadi kalau cukup ya hijauan saja nggak masalah sebenarnya. Jadi hanya itu ya. Kemudian nanti kalau sudah full dia tidak di nesbox lagi, itu biasanya kandangnya saya beri alas dari potongan triplek ya. Jadi supaya kakinya itu tidak terperosok, karena dia juga baru belajar jalan. Jadi takutnya nanti terperosok, karena beberapa kali saya mengalami ya, posisi sudah keluar dari nesbox seperti ini terjepit kakinya ya. Kasihan. Ada yang sampai lumpuh ya karena tidak segera tertangani. Nah, untuk antisipasi biasanya saya beri itu potongan triplek ya. Dan supaya kalau malam itu tidur pun posisinya hangat, tidak kena angin dari bawah ya. Karena angin malam itu cukup berbahaya. Oke teman-teman, jelas saja, sharing saja ya untuk video kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman sekalian. Sampai jumpa di video berikutnya.